Halo sobat-sobat Universe pecandu film, kembali lagi bersama Universe Review Film. Bagaimana kabarnya sobat-sobat Universe kalian? Semoga dalam keadaan bahagia selalu ya. Dalam kesempatan kali ini, Universe Review Film akan kembali mereview film drama horor berdasarkan kisah nyata yang dirilis tahun 2023 yang berjudul The Pope's Exorcist. Bagaimana ceritanya? Yuk simak terus. Tapi sebelumnya bantu kami untuk menuju 1 juta subscriber ya. Dan jangan lupa juga untuk komen, like dan share serta bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Film diawali seorang lelaki tua naik Vespa pada tanggal 4 Juni 1987 berkunjung malam-malam ke sebuah desa yang bernama Tropia di Italia. Lelaki tua ini ternyata seorang pendeta yang bernama Gabriel Amor. Pendeta Amor sudah ditunggui oleh keluarga pemilik rumah untuk dimintai tolong keahliannya. Seorang anak lelaki dari keluarga tersebut katanya sedang dirasuki oleh setan. Indikasinya bahwa anak itu suka tiba-tiba berteriak dan bicara pakai bahasa Inggris. Padahal ia tidak pernah bisa bahasa selain Italia. Setelah meminta seluruh keluarga untuk berdoa bersama, Pendeta Amor meminta agar seekor babi yang sudah dipersiapkan untuk dibawa masuk. Dan pendeta kemudian masuk ke kamar anak yang sedang kesurupan setan ecek-ecek itu. Pendeta Amor memakai metode ngobrol lemah lembut untuk memancing setan yang berkepribadian sombong agar membuktikan segala ucapannya. Sang iblis yang sombong itu mengaku bisa merasuki tubuh siapapun termasuk ke tubuh pendeta Amor. Lalu pendeta Amor menantangnya untuk merasuki tubuh seekor babi. Si iblis yang terpancing dan gengsi segera membuktikan ucapannya. Ia keluar dari tubuh pemuda itu dan pindah ke tubuh babi yang langsung ditembak mati begitu perpindahan itu telah terjadi. Pemuda itu pun berhasil dikembalikan ke kondisi normal dan langsung tidur karena kecapean. 1 Juli 1987. 1 bulan setelah momen pendeta Amor menangani di Italia. Ada sebuah keluarga kecil dari Amerika yang sedang berada dalam perjalanan untuk mengunjungi sebuah desa terpencil di negara Spanyol. Keluarga ini terdiri dari seorang ibu yang bernama Julia. Henry sebagai anak bungsu yang tidak mau bicara pasca meninggal bapaknya. Sedangkan kakaknya yang bernama Ami, perempuan ABG yang lagi kesal sama ibunya karena harus pindah ke Spanyol ketika sedang asik-asiknya tinggal di Amerika. Lokasi tujuan keluarga ini adalah sebuah kastil tua, satu-satunya bangunan yang terdapat di wilayah terpencil tersebut. Kastil tersebut ternyata sedang dilakukan pengerjaan renovasi bangunan. Julia sengaja datang untuk mengawasi jalannya pengerjaan renovasi kastil itu. Julia disambut oleh seorang pendeta yang bernama Thomas Esquivel, yang mana pendeta tersebut sangat menghargai usaha Julia untuk melakukan restorasi terhadap bangunan tua itu yang dulunya sebuah biara. Julia mendapatkan biara tersebut sebagai warisan dari mendiang suaminya, yang mana telah diturunkan secara turun-menurun. Suami Julia sendiri telah meninggal setahun sebelumnya karena kecelakaan mobil yang menyebabkan anak bungsunya tidak bicara hingga saat ini. Sementara Julia mengobrol dengan mandor pengawas, kedua anaknya pergi keliling lokasi. Sebagai anak ABG yang suka keramaian, Ami sangat bete karena dibawa ke tempat yang sangat terpencil. Sementara itu, Henry yang pendiam lebih suka berkeliling untuk menikmati bangunan yang luas dan antik. Pada sebuah tempat, perhatiannya teralihkan oleh suara dentuman yang keras yang dilanjutkan dengan suara berdesis di balik dinding. Henry melihat sebuah celah dinding. Di balik tembok itu, ia melihat sebuah tembok bertanda silang yang kemudian retak. Beberapa waktu kemudian, Julia kelabakan mencari Henry. Ia menanyakan kepada Amy yang masih saja bete. Julia mencoba menghibur bahwa mereka hanya untuk sementara sampai pekerjaan renovasi selesai dan akan menjualnya karena mereka butuh uang itu untuk kebutuhan sehari-hari. Hanya bangunan inilah harta yang ditinggalkan oleh mendiang suaminya. Julia meminta Amy untuk membantu mencari Henry atau setidaknya dia mau mengasuh adik lelakinya. Tetapi Amy menjawabnya dengan kesal. Sementara itu di kota Roma,
Pendeta Amor diundang untuk menghadiri majelis istimewa yang diadakan oleh Majelis Gereja Vatikan. Majelis ini mempertanyakan perihal aksi Pendeta Amor sebulan sebelumnya, yaitu soal pengusiran setan dengan metode pengorbanan seekor binatang. Pendeta Amor memang seorang staf ahli dari Paus II Vatikan. Langsung menerangkan bahwa kasus yang ditanganinya seringkali tidak butuh proses pengusiran setan, malah seringkali hanya perlu pendekatan psikologis dan sedikit atraksi. Seorang kardinal muda dari Amerika yang bernama Sullivan sangat menentang keras prosesi yang ia anggap terlalu kuno. Sebagai generasi muda, ia meminta agar pihak majelis gereja mau sedikit berpikiran maju dan menghilangkan prosesi pengusiran setan. Kardinal Sullivan tidak percaya dengan eksistensi setan dalam wujud nyata. Ia hanya menanggapinya sebagai istilah semata. Percuma meladeni orang yang belum percaya. Pendeta Amor pun pergi dari majelis hearing. Tetapi Kardinal Sullivan meminta Pendeta Amor untuk tinggal. Lalu Pendeta Amor bilang, kalau mau protes bilang saja langsung sama bosnya, Paus John Paul II. Malam harinya di kastilnya, Julia mendengar suara-suara dentuman. Hal itu memancing Julia keluar kamar dan mencari sumber suara dan memeriksa kondisi sekitar. Ia merasa bahwa sumber arah suara itu berasal dari kamarnya Henry. Ketika dilihatnya, Henry sudah tertidur, namun dengan headset masih berbunyi. Julia pun mematikan Walkman-nya tersebut dan keluar dari kamar Henry. Julia tidak sadar bahwa Henry sudah kerasukan iblis dan menjadi wujud yang baru. Besoknya terjadi kecelakaan yang menimpa para pekerja yang tersembur api yang keluar dari lubang dinding yang kemarin sempat diintip Henry. Kecelakaan terhadap para pegawainya menyebabkan sang kepala proyek menyatakan mundur dari pekerjaannya. Dan di saat bersamaan, Henry mengalami kejang-kejang. Amy menemukannya dalam keadaan seperti itu. Saat Julia masuk ke dalam kamarnya Henry, anak yang sudah lama membisu itu tiba-tiba dia mengeluarkan suara-suara dengan karakter satanik yang bilang bahwa mereka semua akan mati. Kemudian Henry mencakar mukanya sendiri. Anak itu kemudian dibawa ke rumah sakit. Namun setelah diperiksa, pihak dokter menyatakan bahwa kondisi Henry sangat normal. Julia nggak puas dengan diagnosis dokter karena ia melihat sendiri bagaimana Henry kejang-kejang. Namun tak ada yang bisa dilakukan oleh dokter itu selain memberikan obat bius untuk dibawa pulang oleh Julia. Mereka pun balik ke kastil. Di sana Julia coba telepon seseorang untuk dimintai pertolongan. Saat itu tiba-tiba listrik mati dan Henry tiba-tiba terbangun. Sementara Amy keluar untuk menyalakan listrik. Julia memeluk Henry, namun tiba-tiba Henry minta nyusu dari ibunya. Karena katanya dulu ia tidak pernah dikasih ASI. Lalu dari tubuhnya Henry keluar tulisan benci. Lalu setan yang merasuki Henry bilang bahwa ia minta didatangkan seorang pendeta. Kemudian datanglah pendeta Esquivel yang mencoba bersikap tenang. Ketika ia masuk, malah ia terlempar keluar kamar. Setan dalam diri Henry kemudian berteriak bahwa ia telah didatangkan pendeta yang salah. Sementara itu, Pendeta Amor pulang ke Vatikan untuk menemui atasannya langsung, Paus II. Saat itu, Paus II sedang merasakan sebuah getaran yang sangat mengganggunya. Ia telah menerima laporan seorang anak yang kerasukan setan di daerah Spanyol, Biara Saint Bastian, tepatnya keluarga Julia. Paus menjelaskan kepada Pendeta Amor bahwa tempat itu dulu pernah membawa masalah berat bagi Vatikan. Pendeta Amor diminta untuk segera datang ke Spanyol untuk membantu keluarga Julia. Nantinya di Vatikan, sang Paus akan membantu dengan investigasi lanjutan. Setelah membaca dokumen dari kasus tersebut, Pendeta Amor dengan naik Vespa segera datang ke Spanyol. Setiba di Biara, Pendeta Amor disambut ramah oleh Pendeta Esquivel yang mengenali nama Pendeta Amor yang saat itu artikel dan bukunya mengenai pengusiran setan telah banyak beredar luas di seluruh dunia. Esquivel lalu memperkenalkan Pendeta Amor kepada Julia. Setelah meminta izin kepada Julia, Pendeta Amor langsung naik ke kamar Henry. Tiba di sana, Pendeta Amor langsung melakukan doa pengusiran setan. Mulailah setan ini bicara untuk meminta Amor menghentikan doanya, yang mana doanya tidak berpengaruh. Seperti biasa, Pendeta Amor menghampiri Henry
lalu memperlihatkan medali San Benedict. Namun sang setan yang bersemayam di tubuh Henry tidak beraksi apapun. Ia hanya bilang bahwa targetnya kali ini adalah pendeta Amor sendiri. Lalu seperti biasanya, pendeta Amor melakukan provokasi lewat percakapan dan menantang sang setan untuk menyebutkan nama dirinya. Lalu setan itu sesumbar bahwa ia tidak sekedar tahu nama pendeta Amor. Ia juga tahu dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh Amor di masa lalu dan juga mimpi-mimpi buruknya. Kemudian pendeta Amor diperlihatkan sebuah ingatan sewaktu Amor masih menjadi tentara di Perang Dunia Kedua. Amor muda masih berperan sebagai tentara sukarelawan. Sementara itu semua rekannya gugur dalam pertempuran. Amor pura-pura mati agar tidak ditembak oleh tentara Nazi Jerman. Pendeta Amor mulai merasakan kekuatan setan ini. Setelah itu sang setan mengeluarkan sesuatu dari mulut Henry. Seekor burung kecil yang membuat pendeta Amor langsung pergi. Dan ia menyadari bahwa setan yang sekarang ia hadapi bukan sekedar setan recehan. Pendeta Amor merasa heran karena setan ini tahu betul sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui. Ia kemudian menemui Julia untuk meminta keterangan soal Henry. Pendeta Amor menjelaskan bahwa tubuh Henry telah dikuasai oleh setan. Dia ingin tahu alasan kenapa setan ini memilih Henry sebagai sasarannya. Julia kemudian bercerita bahwa Henry sedang bersama ayahnya. Saat kejadian, kepala ayahnya tertusuk benda tajam. Dalam kecelakaan mobil yang membuat ia meninggal, trauma yang membuatnya sampai ia tidak mau bicara hingga saat ini. Pendeta Amor menjadi mengerti karena trauma memang selalu membuat orang jadi rapuh. Untuk itu, pendeta Amor meminta Julia untuk menguatkan lagi imannya kepada Tuhan. Karena hanya dengan jalan Tuhanlah Henry bisa dibebaskan dari serangan setan. Saat kedua orang itu berbicara di bawah, sang setan mulai melakukan gangguan kepada Amy. Amy dipancing dengan suara ketukan-ketukan yang membuatnya masuk ke kamar Henry. Dan di sana Henry mulai memperlihatkan muka seramnya kepada Amy. Dering telepon kemudian berbunyi. Amy mendengar suara ayahnya dari sana yang kemudian mengancamnya bahwa mereka semua akan mati. Amy pun turun menemui ibunya di ruangan bawah dan melaporkan apa yang ia alami. Pendeta Amor meminta mereka semua untuk balik ke dalam kamar dan istirahat. Sementara itu, pendeta Amor pun langsung mempersiapkan semua perlengkapannya dan meminta pendeta Esquivel, pendeta muda yang masih skeptis, untuk melakukan doa secara konstan. Pendeta Amor ingin agar setan ini mau menyebutkan namanya, karena dengan demikian setan ini bisa disingkirkan dari tubuh manusia. Untuk itu, sebelumnya pendeta Amor meminta Esquivel untuk melakukan pengakuan dosa, karena setan ini bisa melihat dosa seseorang. Esquivel diminta untuk fokus dan tidak terpancing oleh semua tindakan setan. Begitu mereka masuk ke dalam kamar Henry, pendeta Esquivel langsung menjadi sasaran sang setan, menyadari bahwa pendeta muda ini masih sangat belum berpengalaman dalam hal pengusiran setan. Pendeta Esquivel menghentikan doanya karena merasa kasihan ketika melihat tubuh Henry kejang-kejang. Pendeta Amor langsung menyuruhnya untuk kembali fokus berdoa. Tidak lama setelah itu listrik pun padam. Saat itulah godaan mulai ditebar kepada pendeta Amor. Muncul gambaran seorang wanita bernama Rosario yang mengingatkan kembali rasa bersalah pada diri sang pendeta. Rosario menyalahkan Amor karena tidak berusaha menolongnya, sehingga membuatnya meninggal. Sukseslah upaya sang setan untuk mengalihkan perhatian pendeta Amor. Karena doanya berhasil, ia putus. Begitu listrik kembali menyala, giliran pendeta Esquivel yang ia serang. Sang setan menyebut nama wanita yang bernama Adela yang katanya telah disenonohi oleh pendeta Esquivel. Emosi Esquivel terpancing ucapan sang setan. Ia maju dan mencekik leher Henry. Segera pendeta Amor menariknya untuk membawa pendeta ini keluar kamar. Sebelum keluar kamar, sang setan sempat bilang bahwa pendeta Amor telah terpancing oleh umpannya. Di luar kamar, akhirnya Esquivel mau mengakui sebuah dosa yang tadi masih tidak ia akui. Dulu ia jatuh cinta sama seorang gadis muda. Saat itu ia baru jadi pendeta.
Wanita muda ini meminta ia mundur jadi pendeta demi dirinya. Dan Esquivel mengiyakan saja hanya agar bisa terus bersama gadis muda itu. Padahal dalam diri sang pendeta sudah tidak ada niat untuk keluar dari kependetaan. Ia meninggalkan gadis muda itu begitu saja. Esquivel mengakui dosanya di hadapan pendeta Amor. Kepada juniornya, pendeta Amor menekankan bahwa sangat penting bagi mereka untuk mengetahui nama iblis yang satu ini. Karena dengan menyebut namanya dalam doa akan lebih mudah untuk melemahkannya. Ia kemudian teringat ucapan sang iblis tadi soal pancing dan umpan. Lalu Amor menyerahkan tanggung jawab dalam rumah kepada Esquivel. Ia sendiri akan pergi keluar untuk menyelidiki sesuatu yang ia lihat tadi siang. Pendeta Amor pergi keluar dan langsung menghampiri sumur kedua yang ada di depan biara. Sumur itu ditutup oleh papan yang bersegel logo Vatikan. Papan penutup sumur itu bobotnya sangat berat sampai pendeta Amor harus menariknya dengan bantuan Vespanya. Setelah dibuka, pendeta Amor menemukan tengkorak-tengkorak manusia yang ditempel di sekitaran dinding sumur. Pendeta mengambil sobekan kain yang terbakar untuk menguji kedalaman sumur. Namun yang terjadi malah datangnya semburan api yang dahsyat yang tempo hari telah melukai para pekerja. Di dalam rumah sendiri, semua orang mulai diganggu dan diserang oleh sang iblis. Julia yang haus kasih sayang diberi belayan yang menghanyutkan dan tubuhnya mulai ditarik ke dalam ranjang. Sementara itu, tubuh Amy pun ditarik dan dibanting. Sedangkan pendeta Esquivel sendiri yang masih muda terpancing dengan tipu daya setan. Telinganya digigit dan diancam akan dihabisi. Pendeta Amor menemukannya ketika Esquivel sudah di luar kamar. Lalu terdengarlah jeritan Amy dan Julia. Mereka pun segera menghampirinya. Pendeta Amor membebaskan Julia dari dalam ranjang, lalu membantu Esquivel membebaskan Amy yang sedang dikerjai di dalam lemari baju. Setelah kondisi di dalam rumah kondusif, pendeta Amor kemudian mengajak Esquivel untuk melihat apa yang telah ia temukan di luar sana. Dia memperlihatkan isi dalaman sumur. Di sana terdapat segel lembaga Spanish Inquisition di atas tengkorak-tengkorak yang dipajang pada dinding sumur. Sejarah Spanish Inquisition adalah lembaga bentukan kerajaan Spanyol yang berdiri dari abad ke-14 hingga ke-19 Masehi. Lembaga ini bertugas untuk memberantas umat yang menganut ajaran di luar Katolik. Metode yang diterapkan sangat kejam dan brutal. Tengkorak-tengkorak itu adalah kepala para korban yang menolak untuk dipaksa ikut ajaran Katolik. Masa-masa paling gelap dalam sejarah gereja Spanyol. Pendeta Amor curiga ada hal yang lebih tersembunyi lagi di bawah sumur tersebut. Amor kemudian masuk ke dalam lorong dan tiba di lubang kemarin yang sempat menyemburkan api. Dia mengintip dan melihat ada segel Vatikan pada dinding di balik dinding. Amor kemudian mendobrak dinding tersebut. Dan dinding berikutnya merupakan sebuah pintu. Terkuaklah sebuah ruangan rahasia di mana di sana terdapat tengkorak dan kerangka manusia yang dipajang di sekitaran ruangan. Ruangan ini adalah sebuah katakom, ruangan yang dipakai orang masa lalu untuk menguburkan mayat manusia. Jasad yang di tengah adalah orang yang diberi peran sebagai pelindung terakhir. Seorang kardinal yang ditugaskan oleh Vatikan sebagai harapan terakhir. Kerangkeng itu dipakai sebagai pelindung apabila sebuah proses pengusiran setan berakhir gagal. Sebab prosesi yang dimaksudkan untuk menjadi rahasia Vatikan untuk selamanya. Sementara itu di Vatikan sendiri, Sang Paus juga sedang melakukan investigasi terhadap dokumen rahasia masa lalu. Sebuah dokumen berbahasa Latin dari kardinal pelindung terakhir yang melaporkan bahwa di biara San Sebastian telah dikubur sosok sebuah iblis yang sangat kuat dan durjana yang dimasukkan untuk dikurung di sana selamanya. Seiring dengan itu, pendeta Esquivel pun mencoba untuk membuka gerbang menuju kurungan tersebut. Gerbang itu perlu kunci untuk membuka. Kemudian ia memeriksa jasad sang kardinal dan menemukan kunci di dalam perutnya. Ketika dicoba, kunci itu ternyata cocok dan bisa membuka gerbang tersebut. Saat yang bersamaan, di Vatikan sendiri, Paus langsung merasakan sebuah getaran yang hebat, yang membuat dirinya kolaps sambil memanggil nama Amor.
yang sedang ia khawatirkan keselamatannya. Sang paus sampai harus dibawa ke IGD karena sakitnya yang mendadak itu. Sementara itu, kedua pendeta itu masuk ke ruangan yang makin dalam makin terasa bau sulfur. Makin terasa telah dekat dengan neraka. Ruangan di dalam tersebut ada sebuah ruangan yang luas yang merupakan dasar dari sumur di atas tadi. Di pojokan ada sebuah kursi singgasana yang diduduki oleh kerangka biarawan bernama Ryohada, pengusir setan terhebat yang pernah ada di masa lampau. Dari buku jurnal yang dipangku oleh jasad sang biarawan, didapat keterangan bahwa aksinya yang terakhir adalah mengusir setan dari dalam raga seorang kardinal, yang mana setan itu bisa merasuki tubuh beberapa manusia sekaligus. Tubuh Ryohada juga berhasil dikuasai oleh setan itu. Hal itu terjadi di tahun 1475, momen di mana ia mengajukan dibentuknya Spanish Inquisition kepada Ratu Spanyol. Bisa disimpulkan, aksi lembaga Spanish Inquisition itu sendiri bahwa semua kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari tahun 1475 adalah aksi yang digerakkan oleh kekuatan iblis. Untuk itulah kenapa Vatikan merahasiakan dan menutupi segala hal yang terjadi di biara ini. Di dalam biara, Julia terbangun dan melihat Amy tidak ada di sampingnya. Ia pun menyiapkan suntikan bius untuk kemudian berjalan menuju kamar Henry. Amy memang sedang berada di dalam kamar itu, duduk berdua dengan adiknya. Mereka berdua kompak menjawab semua pertanyaan Julia. Amy telah dikuasai oleh iblis. Julia kemudian menarik Amy, yang berakhir malah ia didorong ke atas dinding dan Amy kakaknya itu dicekik dan diangkat dari atas lantai. Saat itu di dasar sumur, dari dalam jurnal tadi, Pendeta Amor menemukan peta penyebaran dari 200 malaikat yang telah dipecat dari surga dan berubah wujud menjadi setan. Di halaman terakhir buku tersebut terpampang rupa dari sang durjana yang dijuluki sebagai Raja Neraka. Dia menginginkan lokasi para rekannya untuk membuat sebuah pasukan kesetanan. Nama iblis ini adalah Asmodeus. Ketika nama itu sudah ditemukan serta merta kekuatannya melemah, lalu Amy pun bisa lepas dari cengkramannya. Amy berhasil menyuntikkan bius ke tubuh Henry dan anak tersebut pun langsung pulas sementara. Sementara itu, kedua pendeta masih tercenung dengan apa yang baru mereka temukan. Pendeta Amor kini telah menyadari bahwa sang iblis memang sedang mengincar tubuhnya agar bisa ia gunakan untuk menyusup ke Vatikan dan mengulang momen di abad ke-14 itu. Namun kini pendeta Amor sudah punya modal untuk menaklukkan iblis ini karena dia sudah tahu namanya. Halangan hanya akan datang dari diri mereka sendiri. Untuk itu pendeta Amor pun langsung melakukan pengakuan dosa di hadapan pendeta Esquivel. Dalam pengakuan itu, pendeta Amor mengakui telah salah dalam mendiagnosa gejala yang dialami oleh Rosario. Yang terlihat menelan seekor burung kecil itu hanya karena terganggu mental belaka. Sehingga sang pendeta tidak melakukan pengusiran setan. Ia kecewa terhadap dirinya karena tidak dipercaya oleh pendeta Amor. Rosario membuktikan segala ucapannya. Dia memutuskan bunuh diri di depan pendeta Amor dengan menjatuhkan diri dari atas benteng kota Vatikan. Peristiwa ini yang sampai sekarang masih selalu menghantuinya. Setelah membersihkan diri, pendeta Amor lalu mempersiapkan dan membersihkan semua keluarga Julia. Mempersiapkan mereka untuk menghadapi iblis durjana itu. Sang iblis pun mulai mengaum dan menentang mereka. Pendeta Amor mengingatkan kembali bahwa iblis ini akan menggunakan dosa-dosa mereka untuk melakukan tipu daya. Jadi mereka harus selalu fokus dan tidak terperdaya dan berhadapan dengan setan yang merasuki Henry yang langsung melakukan provokasi dan meminta agar Amor menyerahkan jiwa raganya. Provokasi itu dibalas dengan lantunan doa dan sang setan langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya dengan memunculkan image Rosario yang menyalahkan Amor atas nasibnya yang kini harus menjadi penghuni neraka. Pendeta Amor berjuang keras agar tidak terkena tipuan setan. Berikutnya giliran Esquivel yang dihantui oleh kemunculan Adela. Tubuh seksinya itu muncul dan meminta kasih sayang pendeta Esquivel.
Kali ini Esquibel sudah mampu untuk menolak tipu daya sang iblis. Makin kuatlah para pendeta melontarkan doa-doanya, seiring dengan meningkatnya daya tolak sang iblis untuk tidak kalah oleh serangan doa. Pertempuran antara kedua belah pihak makin sengit, dan akhirnya berkat kekuatan doa dari kedua pendeta, setan pun berhasil ditaklukkan. Tubuh milik Henry itu akhirnya melemas, dan kini mulai muncul suara asli Henry memanggil Julia. Dikira bahwa lemasnya Henry menjadi pertanda kalahnya setan, para pendeta ternyata harus kembali siaga untuk menghadapi tantangan berikutnya. Iblis itu rupanya sudah memasuki tubuh Amy. Kini Amy berlagak seperti binatang melata dan merangkak maju menuju pendeta Amor. Dan tidak langsung meminta pendeta Amor untuk menyerahkan jiwa dan raganya yang pasti akan ditolak. Maka dari itu si iblis menggunakan Amy untuk menyerang Julia ibunya. Sementara Henry langsung menyerang dua pendeta yang lagi lemah, Esquibel dicekiknya dan diangkat dari atas lantai. Si iblis akan terus menyiksa keduanya jika pendeta Amor tidak mau menyerahkan jiwa raganya. Kasihan melihat penderitaan keduanya, akhirnya pendeta Amor menyerahkan dirinya dengan mengucapkan kalimat-kalimat pemasrahan itu, dan si iblis pun mulai merasuki tubuhnya. Saat itu semua orang langsung terlepas dari pengaruh sang iblis. Esquibel lalu menghampiri pendeta Amor yang masih memiliki kesadaran. Amor meminta agar Esquibel segera mengambil salib dari tangannya dan menyuruh Esquibel untuk membawa keluarga Julia untuk pergi secepatnya dari biara ini. Pertarungan kali ini hanya akan terjadi antara pihak iblis dan pendeta Amor. Setelah mengantarkan keluarga Julia ke mobilnya dan pergi, Esquibel balik lagi ke dalam untuk membantu pendeta Amor. Di dalam, pendeta Amor yang sudah dirasuki ini tetap berusaha agar sang iblis tidak menguasai dirinya secara penuh. Pendeta Amor mencoba untuk menghabisi dirinya sendiri dengan cara gantung diri, namun masih bisa dicegah oleh sang iblis. Pendeta Amor kemudian lari menuju dasar sumur untuk memancing semburan api, namun tetap sang setan masih bisa mencegah tindakannya itu. Ketika pendeta Esquibel berhasil menemukannya, pendeta Amor sudah duduk di singgasana biarawan Deohada. Sang iblis berkata bahwa pendeta Amor sudah binasa. Ia menyuruh Esquibel untuk pulang saja. Tentu saja Esquibel gak mau begitu saja pulang dan terpengaruh oleh segala ucapan setan. Ia percaya jika jiwa Amor masih berada di jasadnya. Sambil melantunkan doa, ia meminta Amor untuk tetap pantang menyerah. Adu kekuatan yang hebat pun terjadi. Untuk melakukan perlawanan, sang iblis sampai mengeluarkan Rosario dan Adela secara berbarengan. Namun akhirnya, berkat kuah seperangkat alat pengusir setan, Rosario dan Adela berhasil dilumpuhkan. Sang iblis pun terdorong menuju sumur yang berisi sulfur. Kedua pendeta kemudian mendorongnya lebih dalam menuju kehancuran dengan untayan kalimat doa pamungkas. Iblis sang raja neraka ini akhirnya bisa ditenggelamkan ke dalam sumber api. Akhirnya kedua pendeta menghancurkan sang raja neraka. Iblis terlaknat di malam itu. Beberapa waktu kemudian, biara Saint Sebastian akhirnya dibeli dari keluarga Julia oleh pihak Vatikan. Julia dan keluarganya sudah kembali lagi ke Amerika, dan Henry pun sudah pulih seperti sedia kala dan bisa kembali berbicara. Temuan jurnal dari biara Deohada yang ada di dasar sumur sangat berguna bagi mereka. Kini pihak Vatikan sudah mendapatkan kisi-kisi di mana saja lokasi yang benar-benar terkutuk yang menjadi tempat iblis. Pendeta Amor dan pendeta Esquibel diserahi tugas untuk melanjutkan misinya memerangi para iblis di seluruh dunia. Pendeta Amor tetap konsisten menjalankan misinya menjadi pengusir setan bagi Vatikan hingga akhir hayatnya. Di tahun 2016, pendeta Amor meninggal. Selama perjalanan itu, ia tetap konsisten menulis. Salah satu di antaranya menjadi sumber dari film ini. Poin penting yang bisa diambil adalah bahwa kita harus selalu dekat dengan Tuhan dimanapun kita berada dengan cara berdoa setiap saat.
Oke sobat-sobat Universe pecinta film, sekian dulu review filmnya. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di review film berikutnya. Dadah!